Masa depan bahasa kita di Asia Tenggara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah masa lalu dan itu adalah fakta. Jadi orang Indonesia tuh bahkan ketika hidupnya menderita, kesenangan, tawa, canda gitu ya. Tapi karena aura bahagia guys, nular. Tentunya banyak persoalan. Bahasa Melayu adalah masa lalu dan itu adalah fakta. Guys, aku bule yang terus belajar bahasa Indonesia. Dan ya, tentang bahasa Indonesia, faktanya udah terjadi guys. Udah ada pidato pertama di UNESCO pakai bahasa Indonesia. Ini yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, wajib banget lihat guys. Momen bersejarah buat Indonesia. Now, I will continue this statement in bahasa Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun. Jadi kadang aku suka nongkrong di internet, ya, nonton forum-forum kayak yang bakal kita lihat hari ini. Hari ini guys, forum di mana orang debat seru soal bahasa. Jadi ada profesor Indonesia yang jawab pertanyaan tentang masa depan bahasa Indonesia di era digital. Tentunya banyak persoalan di minda ibu-ibu, bapak-bapak. Beliau juga ngomong soal YouTuber kayak Alibata. Terus bahasa apa sih yang paling bahagia di dunia guys? Dan juga kenapa anak muda sekarang sering pakai kata-kata Inggris? Banyak hal menarik. Yuk kita lihat bareng. Dan seperti biasa aku bakal kasih komentar bule. Let's go. Nah, kita tahu bersama bahwa bahasa Indonesia telah resmi jadi bahasa UNESCO. Oke guys, yang ini nih belum jawabannya ya. Ini justru pertanyaannya. Cuma dia nanya tuh kayak cerita, bukan tanya biasa. Bahasa Indonesia telah resmi jadi bahasa UNESCO. Walaupun tadi tidak disinggung sedikit pun tentang posisi atau promosi bahasa Indonesia pada kancah internasional telah menjadi bahasa 10 UNESCO. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi disebutkan misalnya bahasa Jerman yang kemudian terbelah menjadi bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda, dan juga Melayu menjadi Indonesia, Malaysia, dan Brunei, dan kemudian bahasa Melayu di Indonesia berkembang jadi bahasa Indonesia hari ini. Kira-kira tanggapan Pak Yudi Latif, apakah bahasa ini akan terus menyatukan Indonesia, ataukah kemudian akan menjadi bahasa yang kalah oleh bahasa asing, misalnya oleh bahasa Inggris? Karena bahasa ini terlalu indah menyatukan Aceh sampai Papua. Jadi si penanya bilang bahasa Indonesia udah diakui UNESCO dan keindahannya bisa nyatuin bangsa dari ujung Aceh sampai Papua. Iya, setiap teknologi itu kan Janus Space. Ya. Yang jawab ini Pak Yudi Latif, dia intelektual top, dia mantan kepala BPIP. Nih kita dengar bareng-bareng. Iya, setiap teknologi itu kan Janus Space, ya, selalu berwajah ganda teknologi itu. Dia bisa membawa aspek positif maupun negatif. Sekarang saya mulai dari aspek positifnya ya. Tadi pertama, status bahasa Indonesia sekarang itu memang mengalami satu tingkat rekognisi internasional yang makin menggembirakan. Tadi Anda mulai menyebut UNESCO, bahasa ke-10 sidang UNESCO, tapi juga jadi profesor mulai dari teknologi ya, katanya kayak Janus, dua wajah ya, bisa bantu, bisa rusak. Janus atau Janus itu dewa bermuka dua guys. Satu nengok ke masa lalu, satu ke masa depan. Jadi maksud profesor teknologi itu bisa nyatuin atau malah ngacauin. Seperti kata Prof. Theo Kok Seung yang mengatakan bahwa hari ini masa depan bahasa kita di Asia Tenggara adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu adalah masa lalu dan itu adalah fakta. Nah, ini tentu adalah perlu mendapatkan tanggapan yang serius dan juga sikap kita yang tidak hanya berada pada ranah cita-cita yang luar biasa, tapi implementasi yang menunjukkan hal itu. Dia ngutip Profesor Malaysia yang bilang masa depan bahasa di Asia Tenggara itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan dia minta tanggapan soal itu. tadi saya apakah tadi ditampilkan atau tidak ya?
Menurut studi dari Statista, studi dari WA Social, Indonesia ini, bahasa Indonesia ini termasuk selalu menempati 10 bahasa tertinggi dalam penggunaan internet di dalam sosial media. Jadi bahasa Indonesia secara konsisten yang menempati posisi 10 besar sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di internet, termasuk dalam ranah sosial media sosial. Jadi ternyata guys, bahasa Indonesia udah top 10 bahasa ya, top 10 bahasa yang paling sering dipakai di internet. Wow, luar biasa keren fakta ini ya. Jadi luar biasa dampak internet ini dalam proses diseminasi bahasa Indonesia. Jadi misalnya gini, saya diam-diam suka lihat konten-konten digital dari anak-anak muda, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Misalnya ada fingerstyle namanya Alif Bakta gitu. Kebetulan dia tidak bisa berbahasa Inggris, jadi dia mainnya dengan gitar aja gitu kan. Tapi gara-gara, kalau istilah beliau tuh ekonomi jingga itu kan, dengan kreativitas itu membuat konten kreator di seluruh dunia itu membahas Alif Bakta. Bahkan kemudian kopi mana kopi gitu, itu menjadi semacam sebutan awal ketika konten itu dimulai. Dan akibatnya setiap hari-hari besar Indonesia, berbagai konten kreator di dunia itu selalu menaruh bendera Indonesia dan menaruh selamat pagi, selamat siang dan sebagainya. Jadi Profesor kasih contoh ya, gara-gara YouTuber kayak Kalibata, dunia mulai ikut ngomong bahasa Indonesia. Ya, bahasa ini nih nyebar bukan karena aturan, tapi karena aura bahagia guys. Nular. Saya adalah penikmat media sosial dan menyaksikan ribuan video tentang polemik bahasa Melayu di Malaysia, yang kami bagi jiran yang baik juga tentu sangat khawatir bagaimana di parlemen-parlemen di Malaysia bahasa kita tidak begitu dimartabatkan. Kami pun sebagai tangga yang baik juga amat risau dengan peristiwa itu. Nah, untuk itu kami ingin melihat sebelum masuk ke dalam digitalisasi bahasa Melayu di Malaysia, kira-kira politik bahasa di Malaysia seperti apa yang kemudian dapat membawa kekuatan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu yang disebutkan di sana. Dia bilang sering nonton ribuan video dari Malaysia ya, dan dia khawatir karena di sana bahasa Melayu nggak dimartabatkan, bahkan di parlemen. Iya. Itu luar biasa. Dan juga menurut studi dari Universitas Fairmont University bikin studi ya, menganalisa kosakata dalam berbagai bahasa, pernah menempatkan bahasa Indonesia sebagai satu bahasa yang menggunakan kata-kata dengan nuansa positif atau valence ya, yang tinggi. Temuan ini seringkali interpretasikan secara populer sebagai bahasa paling bahagia di dunia. Jadi bahasa Indonesia dinilai oleh riset dari Fairmont University bahasa dengan banyak nuansa positif yang sering disebut bahasa paling bahagia dunia. Jadi orang Indonesia tuh bahkan ketika hidupnya menderita, tapi di konten-konten sosial media tuh selalu menempatkan kesenangan, tawa, canda gitu ya, dan lain-lain. Nah itu. Dan ini konsisten. Bahasa Indonesia itu bahasa paling positif di dunia. Setuju banget, bahasa ini kayak cermin jiwanya bangsa. Kalian orang Indonesia nggak pura-pura positif ya, kalian memang hidup dengan ringan. Jadi misalnya studi dari kemarin Harvard Human Flourishing Program ya, menempatkan Indonesia sebagai negara paling flourishing di dunia. Dia bilang Indonesia bukan karena kesejahteraan sosialnya baik, bukan karena jaminan sosialnya baik, tapi simply bangsa ini bangsa yang di dalam penderitaan pun masih bisa ketawa ketiwi gitu. Dan ini diintip dalam jendela media ya.
di dalam jendela sosial digital. Jadi saya ingin mengatakan ada aspek positif dari digital media ini. Tidak selalu membawa kabar buruk, tapi justru berbagai karya kreatif, bahasa Indonesia mulai masuk di dalam berbagai konten-konten digital anak-anak muda, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Kita lihat turis-turis yang datang itu explore Indonesia, selalu kemudian menyelipkan kosa-kosa kata bahasa Indonesia ya, semakin luas. Ya, sekarang bahkan turis-turis asing ikut pakai bahasa Indonesia. Ya, itu fakta. Ada video di channel aku judulnya Asal Mana? Ya, Asal Mana. Di situ aku cerita sedikit tentang pengalaman aku sebagai turis di Indonesia dan di Malaysia, dan soal bahasa juga. Lucu video itu ya. Tapi di sisi lain, justru saya khawatir tantangan utamanya jadi anak-anak muda Indonesia sendiri. Ya, ketika kemudian cenderung memproduk konten-konten digital dengan menyelipkan ya, berbagai bahasa-bahasa asing, ya, dengan mengacaukan struktur gramatik dan struktur gramatik, dan juga dengan sesuatu yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada, mereka langsung pakai dengan bahasa Inggris gitu. Itu kacau. Jadi misalnya sharing, kan kita punya bahasa sharing, bagi gitu. Tapi kita cenderung sharing gitu. Jadi ini jadi sesuatu yang mestinya ada kosakatanya di dalam bahasa Indonesia, kenapa banyak konten-konten anak-anak muda itu justru langsung lompat dengan mengambil bahasa-bahasa asing. Itu juga tantangan tersendiri. Jadi ujungnya saya kira memang di satu sisi badan bahasa sudah berjuang keras ya, mencoba mengindonesiasikan berbagai kosakata, istilah-istilah asing, misalnya online jadi daring gitu kan, kemudian daring, luring. Kita sebenarnya punya kekayaan bahasa daerah luar biasa untuk menggantikan kosakata bahasa asing. Tapi betul memang, ini pengalaman saya sendiri ketika menerjemahkan buku-buku spesifik dari buku-buku ilmiah dari bahasa Inggris, misalnya stem cell gitu. Itu bukan main susahnya gitu. Stem cell kita terjemahkan dengan stem sel puncak gitu. Tapi ketika kita ngomong sel puncak, justru kita makin tidak paham gitu. Itu tantangannya gitu ya. Ini tidak ada lain karena produksi pengetahuan kita kurang. Jadi pengetahuan diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, akibatnya kita terus diteror oleh istilah-istilah baru yang kemudian kalau diterjemahkan, dicari padanannya dari bahasa daerah, malah jadi aneh gitu. Kita makin tidak paham. Nah, saya kira oleh karena itu solusinya adalah kita harus memproduksi pengetahuan. Jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia di masa depan harus semakin bagaimana kita menggunakan karya-karya ilmiah ya, dan otomatis harus banyak melahirkan berbagai penelitian-penelitian dan reproduksi pengetahuan yang kita artikulasikan dalam bahasa kita sendiri, sehingga lama-lama bahasa kita bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Saya kira itu, terima kasih. Jadi intinya gini guys, dunia udah bilang bahasa Indonesia itu bahasa paling bahagia di dunia. Dan aku ngerti kenapa. Karena orang Indonesia itu bisa senyum bahkan waktu susah. Kita nggak boleh sibuk debat asal-usul. Tapi Indonesia udah bikin sejarah. Inilah bahasa yang bikin dunia ikut tersenyum. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.